Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu Dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana kabar Bu Eni sendiri? Alhamdulillah, sehat juga Bu Dia. Bu Dia, di sini saya mau tanya, rencananya kan Bu Dia mau melakukan praktek coaching dengan model kita. Ya, Kira-kira praktek coaching yang akan Bu Dia lakukan nanti, apa hal yang akan Bu Dia lakukan atau siapkan Bu Dia, oh dan iya, nanti tentunya akan sesuai dengan alur cerita nggih. oh iya Bu. Gini, hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya akan sesuaikan dengan alur cerita. Yang pertama, saya akan menggali informasi tujuan utama apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching. Lalu, yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang coaching hadapi. Setelah itu, menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah-masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Seperti itu Bu Eni. Baik Bu Dia, nanti dalam praktek coaching Bu Dia dengan Bu Halalah ya. Ya Jadi Bu. saya di sini akan mengamati dan menilai Bu Dia untuk menggunakan trik penilaian coaching. Ya, baik Bu. Supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu Dia. Yang Ya, pertama, penilaian itu kurang baik, cukup baik, kemudian yang ketiga baik, yang terakhir itu sangat baik. ya baik Bu. Oke, terus kompetensi coaching apa yang dia akan kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci agar saya dapat mendorong Kuci dan saya untuk memahami solusi-solusi atas masalah yang dihadapi Koci. Begitu Bu Eni. Deh. Agar nantinya observasi dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Budia, dan apa saja hal yang akan dilakukan Budia untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Saya yang akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi kalau saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nantinya saya akan bisa menggali ide-ide dari Kuci, ide-idenya yang cemerlang seperti itu Bu Eni. Terima kasih Budia. Yang terakhir, ya, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin Budia kembangkan pada coaching kali ini. Saya ingin coach saya ini menemukan solusi atau langkah yang terbaik dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Eni. Jadi, terima kasih Budia. Monggo ya untuk dilanjutkan dengan Bu Halala. Ya, Semoga lancar. ya Bu, terima kasih. Ya, Bu Halala. Assalamualaikum Bu Dia. Ya, waalaikumsalam Bu Halala. Bagaimana kabarnya Bu Halala? Alhamdulillah saya sehat Bu. Keluarga juga alhamdulillah sehat. Untuk Bu Dia sendiri bagaimana kabarnya Bu?
Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah bisa melaksanakan praktik ini. Semoga nantinya bisa lancar, Ibu ya. Amin. Nggih. Kemudian gini Ibu ya, saya amati hari-hari ini Ibu itu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria seperti biasanya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apa Bu Halala ada masalah? Hmm, gini Bu Dia, sebenarnya kan saya memang ada sedikit masalah Bu Dia, namun Ya. saya bingung mau mengutarakannya itu gimana ya. Kira-kira apakah Bu Dia ada waktu untuk ini saya mau curhat gitu Bu Dia. Hmm. Mohon Ya, maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Dia. ya, ya, enggak apa-apa. Insya Allah saya bisa dengan senang hati saya akan membantu Bu Halala. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebelumnya jadi begini Bu Dia. Nah, Ya. beberapa hari ini itu saya sering tidak nyaman Bu Dia. Pikiran saya itu nggak bisa tenang. Itu Bu Hmm, Dia. iya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Halala itu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Gini Bu Dia, saya berharap itu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini Bu Dia. Oh ya, baik, baik. Kira-kira masih ada yang lain, Bu, yang ingin Ibu dapatkan? Saya harap akan mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Oh, iya, iya, baiklah. Semoga kita ini nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu ya. Amin, Iya, amin. amin, Ja- amin ya Robbal jadi alamin. permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan, bisa diceritakan. Gini Bu Dia, Bu Dia masih ingat tidak, beberapa hari yang lalu kan ada pengawas nggih, yang melakukan supervisi di kelas. Nah, Ya. waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Oh, ya. Iya, iya, insya Allah saya ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Halala itu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu Dia. Oh, tidak serius ya. Maksudnya tidak Iya. serius itu seperti apa, Bu? Gini Bu Dia, ketika ada pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan Bu Dia. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik, ataukah seperti apa? Sehingga sampai-sampai Bu Halala itu dikritik seperti itu. Jadi sepertinya itu beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu Dia. Oh, Gitu. terus bagaimana tanggapan Bu Halala terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sih sejujurnya menyampaikannya kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya menggunakan berbagai sumber. Jadi tidak monoton menggunakan buku. Bisa juga dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu Dia. Begitu ya. Jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu ya. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bu Halala lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Nggih, seperti yang saya ceritakan tadi nggih, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Saya biasanya juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif. Supaya apa? Supaya anak-anak itu seneng gitu, Bu. Hmm. Bu Terus Dia. kenapa Bu Halala kok tidak menggunakan buku teks? Nah, karena menurut saya sumber belajar itu kan tidak hanya di buku teks saja, Bu. Saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Gitu, Hmm. Bu Dia. Ya, sebenarnya itu sih menurut saya juga sudah bagus, Bu ya. Kemudian soal output.
menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Halala mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Oh iya, betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya? Dan selama ini menurut saya itu masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu Halala menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, begitu. Iya, saya pikir juga benar yang dikatakan Bu Dia tadi. Iya, jadi setelah itu, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah terima kasih sangat kepada Bu Dia. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman ya Bu Dia ya. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya. Nah, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus gitu Bu. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain itu jadi agak terbengkalai gitu Bu Dia. Tapi kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini, Bu? Iya, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, Bu, karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, ya, ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, Bu ya, yang membuat Bu Halala tadi merasa resah, tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Halala tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu tadi. Terus Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu, Bu ya. Iya juga sih, Bu. Nah, kira-kira saya nanti akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau enggak ya, Bu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini, Bu, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja jika nantinya memang Bu Halala nanti dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Ibu kan sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi tadi apa. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat dari Bu Halala dalam mengajar nanti. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu ya. Ya. Ya, amin, 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 ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini tadi, lalu apa rencana Bu Halala selanjutnya? Gini, Bu Dia, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik pada saya. Itu Bu Dia. Ya, ya, jadi sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Terus lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, ini saya berencana kalau saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian untuk terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Bapak Pengawas untuk mengenai bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu Bu Dian. Ya, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Bu Dia, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks. Nah, sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Nah, dan mengenai sumber-sumber belajar yang yang pernah saya gunakan itu juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga akan semakin bisa mengakomodir ya kebutuhan belajar para siswa gitu Bu Dia.
Ya, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu Halala ambil tadi sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Dan saya sangat setuju dengan ide Ibu tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Jadi sekarang itu saya merasa lega gitu Bu, karena jujur Ya. saya takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Nah, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar gitu Bu Dia. Oh, ya. Ya, alhamdulillah saya juga merasa senang, Bu, dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Halala sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Halala rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan-batasan deadline waktunya seperti itu? Ya, ya Bu Dia, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi ya, tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya juga akan mengacu pada kurikulum. Nah, kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya Bu Dia, saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa itu saya akan pergi menemui bapak pengawas. Begitu Bu Dia. Oh, iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu Guru Bu Halala dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, untuk terkait masalah itu Bu Dia ya, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha ya berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali saya bisa sama-sama saling mengingatkan kami ya. Kami itu bisa saling mengingatkan begitu Bu Dia. Ya, wah, ide bagus sekali Bu Halala. Semoga semua dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, seperti itu. Iya, amin. Terima kasih ya Bu Dia. Dan terima kasih banyak atas waktu saya curhat tadi Bu Dia. Baik saran-saran maupun masukannya sehingga sekarang saya bisa merasa enak dan lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan atau teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Ya, sama-sama Bu Halala. Ini mohon maaf Bu Dia, ini Ya. kebetulan saya ada janji dengan wali murid nggih. Nah, kebetulan mereka itu akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, iya Bu, silahkan. Iya, makasih banyak ya Bu atas Ya, waktunya. ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Sekarang untuk yang pasca. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Tia, tadi kan sudah Ya, melakukan coaching sama Bu Halala nggih. ya. Gimana perasaannya Bu Tia? Alhamdulillah baik dan lega Bu. Nah, sebelum penutupan, ada yang ingin saya tanyakan. Untuk indikator pencapaiannya apa ya Bu Tia? Alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta Bu tadi. Alur tersebut bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik. Begitu. Baik Bu Tia, untuk tadi coachingnya sudah saya catat ya, dan Bu Tia sudah berusaha menggali pertanyaan sesuai dengan Tirta. Dan selanjutnya Bu Tia, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Bu Tia kembangkan. Saya akan berusaha memahami proses coaching agar bisa lebih baik dalam meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Begitu Ibu Eni. Alhamdulillah Bu Tia, ya. Terima kasih. Kita sudah melakukan coaching dan semoga bermanfaat. Saya akhiri Bu Tia.
Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Bu Dia.